Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A yang beranggotakan Isabella dengan NIM 26, Laura dengan NIM 28, Muhammad Faisal dengan NIM 30, Mutiara dengan NIM 32, dan Naila dengan NIM 30. Akan memaparkan tes dengan metode inokulasi langsung. Untuk tujuan dari pengujian sterilitas ini adalah menunjukkan ada atau tidaknya kontaminan mikroba pada sampel. Sampel yang digunakan dapat berupa bahan, sedang maupun alat yang dipersyaratkan steril oleh Farmakope. Untuk skop pengujian ini dimulai dari sediaan, yakni seperti larutan minyak, salep, dan kemudian untuk alat yang dapat dilakukan pengujian sterilitas dengan metode inokulasi langsung antara lain alat kesehatan steril seperti kateter berlumen dan juga kapas murni, perban maupun pembahan. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan sampel dan media yang digunakan pada uji sterilitas metode inokulasi langsung ini. Itu berkaitan dengan jumlah minimum wadah yang diuji tiap media. Semisal nih, pada sediaan parenteral, jika jumlah wadah dalam batch-nya kurang dari 100, maka nanti jumlah minimum wadah yang diuji tiap media adalah 10%. Atau bisa juga 4 wadah. Kemudian semisal jumlah wadah dalam batch-nya itu berjumlah 100 sampai 500, maka nanti jumlah minimum wadah yang diuji tiap media itu bisa 10 wadah aja. Dan seterusnya, seperti yang tercantum pada tabel 3 ini. Kemudian next, slide selanjutnya. Kemudian berikutnya yaitu jumlah isi minimum yang digunakan untuk tiap media. Semisal, isi per wadah sediaan berbasis larutan itu kurang dari 1 mili, maka nanti jumlah minimum yang digunakan yaitu seluruh isi tiap wadah. Untuk larutan dengan isi per wadah 1-45 mili, maka nanti jumlah minimum yang digunakan untuk tiap media itu yaitu setengah dari tiap wadah, tetapi tidak kurang dari 1 mili. Dan seterusnya, seperti yang tercantum pada tabel 2 ini. Selanjutnya yaitu medium dan pembuatan inokulasi langsung ini juga butuh medium dan cara membuat medium itu. Sebenarnya medium ini ada banyak jenisnya, tetapi di sini kami membahas beberapa saja. Di antaranya yaitu soybean casein digest. Ini itu untuk menguji adanya pertumbuhan kapang dan bakteri aerob pada sampel. Kemudian cara membuatnya itu nanti kita larutin semua bahan padat dalam air murni, kemudian dihangatin hingga larut, kemudian nanti didinginin hingga suhu ruang. Kemudian nanti jika perlu, itu bisa diatur pH-nya 7,1 sampai 7,5 dengan penambahan NaOH. Kemudian nanti disimpan pada ruang 2 sampai 25 derajat Celcius dalam wadah steril dan tertutup baik. Kemudian nantinya media tidak boleh digunakan lebih lama dari waktu penyimpanan yang telah tervalidasi. Kemudian nantinya boleh diinkubasi pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian pada tabel ini ditampilkan komposisi dari medium yang digunakan, yaitu dari pancreatic digest of casein 17 gram hingga air murni 1000 ml. Selanjutnya akan disampaikan oleh Isabel. Next. Baik, selanjutnya ada media cair thioglycolat. Jadi media ini itu digunakan untuk merangsang pertumbuhan bakteri anaerob dan bakteri aerob. Berikut terdapat tabel komposisi untuk pembuatan media tersebut. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama-tama dilarutkan L-cysteine P, natrium klorida P, dextroxa, yeast extract, dan pancreatic digest of casein dalam air murni hingga larut dan dipanaskan. Selanjutnya dilarutkan natrium thioglycolat P atau asam thioglycolat P ke dalam larutan dan diatur pH hingga setelah sterilisasi itu 7,1 plus minus 0,2.
Nah, untuk mengatur pH ini dapat dilakukan dengan penambahan NaOH 1N. Selanjutnya, larutan tersebut selagi panas, jika perlu dapat disaring dengan kertas saring basah dan ditambahkan larutan natrium resazurin P. Selanjutnya dicampur dan ditempatkan media ke dalam tabung yang sesuai, yang memberikan perbandingan permukaan dengan kedalaman media sedemikian rupa sehingga tidak lebih dari setengah bagian atas media yang mengalami perubahan warna. Selanjutnya disterilisasi dengan proses yang telah tervalidasi. Nah, apabila media belum digunakan, maka dapat disimpan pada suhu 2 derajat hingga 25 derajat dalam wadah steril dan tertutup rapat. Nah, apabila media digunakan, media harus lebih dari sepertiga bagian atas media yang berwarna merah muda. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 30 derajat sampai 35 derajat. Next. Selanjutnya ada media tioglikolat alternatif. Nah, media ini digunakan untuk alat yang mempunyai lumen kecil. Untuk cara pembuatan dan komposisinya itu sama seperti tadi media cair tioglikolat, tapi itu tidak menggunakan agar P dan larutan natrium resazurin P. Nah, untuk sterilisasinya itu juga sama dengan pH setelah sterilisasi itu 7,1 plus minus 0,2. Nah, sebelum digunakan, ini dipanaskan terlebih dahulu dalam penangas air dan diinkubasi pada suhu 30-35 derajat Celcius dalam kondisi anaerob. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya merupakan uji sterilisasi dengan inokulasi langsung pada sediaan larutan minyak seperti emulsi steril. Pengujian sterilitas metode inokulasi langsung dengan sampel ini, itu yang pertama, sediaan diencerkan terlebih dahulu dengan pengencer yang sesuai. Contoh pengencer yang digunakan dalam Farmakope Indonesia 5, yaitu cairan A atau campuran peptide digest of animal tissue dengan Aquades, cairan D yang merupakan campuran dari 1 liter cairan A dengan 1 ml polisorbate 80 yang biasanya digunakan untuk sampel uji yang mengandung asitin atau minyak. Apabila menggunakan media tioglikolat alternatif, tidak boleh dikocok atau dicampur perlahan untuk mempertahankan kondisi anaerob di dalamnya. Next. Lalu, untuk pengujian sterilitas metode inokulasi langsung dengan sampel salep dan krim steril ini, yang pertama, media disiapkan dengan bahan pengencer yang sesuai dengan kadar. Contoh, sampel mengandung minyak menggunakan bahan pengencer polisorbat 80 dengan kadar 10 gram per liter. Kemudian, setelah media dipreparasi, sampel diinokulasi ke media dengan teknik aseptis dan diinkubasi tidak kurang dari 14 hari dan diamati hasilnya. Selanjutnya adalah sediaan zat padat. Untuk pengujian dengan sediaan zat padat ini diambil sejumlah sediaan dalam bentuk kering padat atau yang telah dijadikan suspensi dalam pengencer steril sesuai dengan jumlah yang tertera pada tabel 2 dan 3. Misal, jika isi wadah kurang dari 50 mg, maka diambil seluruh isi tiap wadah. Lalu sampel dipindahkan ke dalam 2 media berbeda, yaitu 200 ml media cair T-glikolat untuk mengamati pertumbuhan bakteri anaerob dan juga ke dalam 200 media soybean casein digest untuk mengamati bakteri aerob dan kapang. Selanjutnya dicampur hingga sampel terinokulasi sempurna. Inkubasi sampel media tioglikolat pada suhu 30-35 derajat Celcius, sedangkan sampel soybean casein digest pada suhu 20-25 derajat Celcius selama 14 hari. Kemudian diamati hasil dari inokulasi. Selain sediaan, dapat juga dilakukan inokulasi untuk unit alat kesehatan. Unit alat kesehatan yang akan diuji direndam dalam sejumlah volume media hingga alat terendam sepenuhnya. Jika alat kesehatan sangat besar, maka cukup rendam bagian yang kontak langsung dengan pasien ke dalam media. Salah satu contoh alat kesehatan yang dapat dilakukan inokulasi adalah kateter. Kateter dengan lumen dipotong menjadi beberapa bagian sehingga media dapat kontak dengan keseluruhan isi lumen. Kemudian rendam unit utuh dalam media sesuai, lalu diinkubasi dan diamati hasil dari inokulasi yang terjadi.
Yang pertama, ini dilakukan pengamatan secara visual pada rentang waktu tertentu setelah masa inkubasi bayar. Jika bahan uji menyebabkan kekeruhan pada media, maka perlu dilakukan pemindahan pada media baru pada 14 hari pasca inkubasi awal. Kemudian setelah dipindahkan pada media baru, dilakukan inkubasi kembali selama kurang lebih 4 hari. Kemudian hasil pengujian sterilitas dapat bermakna negatif maupun positif. Untuk negatif ini ditunjukkan media dan sampel dapat dinyatakan lulus uji sterilitas. Kemudian untuk hasil pengujian positif dinyatakan ketika terdapat pertumbuhan mikroba pada media sehingga sediaan dinyatakan lolos uji sterilitas, kecuali jika terbukti pengujian yang dilakukan bernilai tidak absah. Pengujian yang dinilai tidak absah harus memenuhi kriteria 1 atau lebih seperti berikut. Yang pertama, terjadi ketidaksesuaian antara data penelitian mikrobiologi dengan fasilitas pengujian. Kemudian, terjadi ketidaksesuaian antara proses pengujian dengan prosedur uji yang telah ditetapkan. Akibat terjadinya pertumbuhan mikroba pada media kontrol negatif, dan juga yang terakhir, apabila hasil identifikasi mikroba uji dianggap berasal dari kesalahan teknik pengujian. Jika memenuhi salah satu dari kriteria tersebut, maka pengujian dinilai tidak absah, dan ketika dinilai tidak absah, maka harus dilakukan pengujian ulang. Berikut adalah lampiran dan daftar pustaka dari video kami. Sekian dan terima kasih.